Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Berapa banyak yang siap bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan secara luar biasa dan ajaib bagi setiap kita yang datang pada pagi hari ini. Amin. Yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari sebelum kita memuji Dia pagi hari ini, mari sama-sama kita datang kepada Dia, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu atas setiap hidup kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami membawa segenap hidup kami. Kami mau bersuka cita, memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama kita berkata, amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita jemput bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bersuka cita. Come on. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Kami bersuka cita di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Kau yang percaya angkat kedua tanganmu, come on. Ini setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita, sukacita, oh dalam Tuhan melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Tanda kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Sebab firman Tuhan berkata kepada setiap kita, bersuka citalah dalam segala sesuatu. Haleluya. Kau baik bagi setiap kami. Mari semuanya. Sukacita dalam, sambil lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam-Mu, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah, tercurah, tercurah atas kita. Wow. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya sukacita yang baru, kekuatan yang baru melimpah bagi setiap kita. Amin. Boleh berikan tanganmu saudara. Sama-sama kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku
naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sambil mengangkat tanganmu saudara, sama-sama nyanyikan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sekali berikan kemenangan untuk Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Hai mau nyatakan Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama kita bertepuk tangan. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Kasih-Mu janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam. Haleluya. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu, Menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku. Serahkan sukacitaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami mau berkata bahwa Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Dan hari ini kami membawa hidup kami. Kami
rindu menyembah Engkau Yesus Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kau penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus. Bersama-sama katakan Yesus sukacitaku. Oh Yesus, Yesus kekuatanku. Katakan Kau penolong ya Tuhan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Oh Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yang percaya bersama-sama katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Oh, hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami mau berkata bahwa Engkau sumber sukacita kami. Jemaat sendiri katakan Yesus sukacita. Mari mendengarkan suaramu pagi hari ini. Katakan Yesus, Yesus kekuatan. Kau penolong, penolong dalam kesesakan. Kau sangat sekali lagi panggil namanya, katakan Yesus, Yesus sukacita. Kau Yesus sumber kekuatan kami, Yesus kekuatan. Kau penolong, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sangat sambil angkat tangan saudara, katakan hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Sekali lagi jemaat sendiri katakan hatiku bersuka,
hatiku memuji nama-Mu Tuhan. Oh jiwaku bermegah, angkat aku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam. Mari dalam hadirat Tuhan kita membuka kedua tangan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara, percayalah bahwa Yesus sumber sukacita kita. Yesus sanggup menolong dan Dia sangat terbukti. Kau yang percaya, mari sama-sama dengan segenap hati katakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi jemaat sendiri katakan hatiku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya sekali lagi, hatiku bersuka, hatiku bersuka, haleluya, puji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, katakan apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Angkat kedua tangan saudara dengan iman. Hatiku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam, sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan dengan iman, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Sumber sukacita, sumber kekuatan, Kau pengharapan, Kau perlindungan. Yesus, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Mari masing-masing pribadi bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Inaralamaya shandaralamu, Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya.
Yesus Tuhan. Hadirat-Mu puaskan kami, hadirat-Mu menjamah kami. Oh Yesus, haleluya. Oh Rabaya Syaralamu, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Teruslah berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Teruntuk apa yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan kami Bapa. Kami tahu Kaulah sumber pengharapan kami, Kau sumber pertolongan kami. Hanya di dalam-Mu kami merasakan sukacita yang penuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanda Kau berserah kepada Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan. Sekali. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya. Yes, amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Bersama-sama dari awal katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap kami berpegang kepada Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini dari awal. Katakan, dalam waktu berlimpah maupun kurang, waktu tetap Yesus, tetap Dia beri damai, Dia beri damai di setiap musim kehidupan, di setiap kuat, amin. Tetap Yesus, setiap hidup dan kesempatan. Bersama-sama kita dengan pujian ini katakan, oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, yes God, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat Tuhan sendiri katakan, oh sekali Yesus, selama harapan kami. Ini kami percaya Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, sekali Yesus, harapanku, karena kasih-Nya oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan lembut katakan, oh sekali Yesus, harapanku tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, katakan, oh sekali Yesus, selamanya harapanku, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan Yesusku, oh Yesusku, ku
cinta Kau selamanya. Harapan kami takkan hilang di dalam-Mu. Mari sekali lagi bawa penyembahan Bapak Ibu Saudara. Bawa rasa syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Oh haleluya. Kirala barala bajara la barala bashe. Kirala barala barala bajara la bashe la ba. La barala barala bashe. La barala 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 bashe. La barala 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 bashe. La barala 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 bashe. Shara barala 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 barala. Shara barala 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 barala. Kau hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Kami mau berkata bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Sekali Yesus, sampai selama-lamanya Yesus dalam hidup kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Jemaat sendiri katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau. Ini ungkapan hati kami ya Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan dengan iman, memuliakan nama-Mu. Sorak-sorak yang paling mulia bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa di tempat ini Tuhan. Dan kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Siang hari ini kami datang dengan hati kami buka hati kami untuk mendengar suara-Mu, untuk dijamah oleh Engkau, untuk diubahkan oleh Engkau. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, terjemahkan setiap firman-Mu di dalam hati kami supaya berakar, bertumbuh, berbuah yang subur di dalam hati kami. Ubahkan setiap kami Tuhan.
Buat anak-anakmu dalam keadaan lemah ketika datang, Engkau kuatkan. Berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Kehidupan yang baru kami tahu ada di dalam Engkau Tuhan. Hari ini jamah setiap anak-anakmu. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau memberikan jamahanmu yang luar biasa supaya setiap kami Tuhan, setiap orang yang datang di tempat ini tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Engkau. Semua menikmati kebaikan-Mu di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau menjadi murid yang baik. Mendengar dari-Mu, belajar dari-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berbicara, ajarin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini? Kalau ada sukacita katakan Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang saat dunia serasa runtuh. Saya tidak menginginkan supaya orang-orang di tempat ini mengalami keadaan yang buruk. Tetapi di dalam keadaan kehidupan kita, ada saat-saat di mana kita berhadapan dengan hal-hal yang kita nggak inginkan. Ada hal-hal yang kita rasa ini berat nih. Saya bisa merasa keadaan saya berada di titik terendah. Atau kita merasa dunia kita runtuh nih oleh karena kejadian ini. Saya berharap kita semua, Bapak Ibu di tempat ini dalam keadaan yang baik semuanya ya. Tapi ini kita perlu catat, kita perlu belajar untuk persiapan nantinya. Apabila ada kejadian datang di dalam kehidupan kita maupun orang-orang yang kita kasihi, kita sudah belajar duluan, kita sudah mempersiapkan diri duluan. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu dihadapkan pada berita orang tua divonis menderita sakit penyakit yang gak bisa sembuh lagi. Ada yang mendapat kabar bahwa keluarga terdekat atau anak kecelakaan. Ada yang divonis untuk bersalah menerima penghukuman masuk penjara. Ada yang merasa bahwa ketika dia sudah lakukan segala daya upaya tapi gak berhasil. Ada yang ketika dia dapati, dia rasa dia bisa bayar utangnya, tiba-tiba ternyata hutangnya besar, usahanya gagal, nggak bisa bayar utang. Ada yang lagi manis-manisnya jatuh cinta, tiba-tiba ditinggal oleh pasangan, baik pacar maupun suami ataupun istri. Ataupun tiba-tiba anak yang baik memberontak dan hancur, dan hidupnya sudah nggak tahu lagi bagaimana. Ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang berat dan merasa saat dunia itu sudah runtuh di depan dia. Ingat, ada Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Saat dunia serasa runtuh, kalau kita punya Tuhan saja, itu lebih dari cukup. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan ikutan runtuh. Memang perasaan itu kaget, seperti hati itu tersambar petir, tapi dunia kita enggak runtuh karena ada Tuhan. Amin. Saya sangat bersuka cita di tempat ini bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang luar biasa, yang terus lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Saya juga sangat diberkati lihat Ibu Elisa yang selalu energik, yang selalu cantik ya. Jadi kita jangan mau kalah, semua harus cinta Tuhan, harus bersemangat. Harus tahu apapun yang kita alami ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Nah kita mau belajar dari satu tokoh yang dunianya itu runtuh kalau kita lihat ya di dalam Alkitab. Kita mau belajar dari kisah Yeremia. Yeremia ini adalah seorang nabi perjanjian lama yang dipanggil oleh Tuhan jadi nabi usia 17 tahun. Di perjanjian lama, nabi biasanya dipanggil usia 20-30 tahun. Ini dia dipanggil usia 17 tahun. Sudah dipanggil, dia adalah seorang pria yang lembut hati.
Tapi tugas yang Tuhan berikan itu nggak main-main. Tuhan bilang kepada Yeremia, kamu akan bernubuat kepada bangsa Yehuda. Nubuatannya itu sangat keras. Dipilih orang yang punya hati yang baik, lembut, tapi harus bernubuat yang keras kepada bangsa Yehuda karena mereka memberontak, penyembahan berhala, lakukan apa yang Tuhan tidak suka. Mereka lakukan semuanya. Dan Yeremia itu harus bernubuat kepada bangsa yang gak mau bertobat ini. Beda sama Yunus. Dia bernubuat kepada bangsa Niniwe, mereka bertobat, berbalik, Tuhan ampuni. Berhasil. Tapi Yeremia dia bernubuat, mereka malah benci dia. Apa yang mereka lakukan? Mereka tangkap, mereka buang ke sumur, dilempari batu, dibuang ke lumpur. Jadi dia mengalami hal-hal yang buruk. Belum lagi dia punya hati yang cinta akan Tuhan, cinta akan bangsanya. Dia lihat Yerusalem itu hancur, kotanya rata tanah. Padahal dia sudah nubuatin, ayo bertobat supaya Tuhan ampuni. Tapi mereka nggak mau. Dia lihat bangsanya sendiri jadi miskin, kelaparan, miskin, dijajah, dibuang ke Babel. Dia lihat penderitaan demi penderitaan terjadi di bangsanya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bernubuat, makanya dia tulis 2 kitab. Yang pertama kitab Yeremia, yang kedua kitab Ratapan. Dia terkenal nabi yang menangis, nabi yang meratap. Karena dia punya hati yang lembut. Dia ingin supaya bangsa Israel itu bertobat. Supaya Tuhan mengampuni, memberkati mereka. Tapi mereka tetap keras hati. Makanya Yeremia ini tulis kitab Ratapan. Nah kalau kita mau lihat ya, Yeremia ini sudah melalui banyak sekali penderitaan di dalam hidup. Tapi dia berhasil punya kekuatan untuk bangkit. Jadi kita mau belajar dari dia saat dunia serasa runtuh, cara bangkitnya bagaimana sih? Bagaimana supaya kita bisa berapi-api lagi, bangkit lagi di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Kelihatannya kok semua bertubi-tubi datang. Ada seorang ibu datang pada saya dan dia bilang, Pastor Mimi, dia bilang, saya ini mengalami, tiba-tiba dokter bilang, kanker, stadium 4 dia bilang. Dan dia bilang anak saya itu memberontak, pemarah, malam itu kalau kadang-kadang gak pulang. Terus dia bilang suaminya juga sakit. Beberapa saat setelah dia cerita, ternyata suaminya akhirnya meninggal. Suaminya meninggalkan hutang yang sangat besar. Dan ibu ini bilang, aduh saya merasa dunia ini runtuh. Tepat di atas kepala saya. Tapi kemudian dia ingat, ada firman Tuhan. Ada Tuhan yang selalu jagai. Jadi masih ada kekuatan harus bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Penghiburannya adalah Tuhan. Sampai akhir hidupnya ibu ini setia di dalam Tuhan. Karena dia tahu saat dunia serasa runtuh, ada Tuhan, kita bisa memperoleh kembali kekuatan sama seperti Yeremia. Kekuatan yang Yeremia dapatkan lewat apa sih? Kita mau lihat bagaimana cara memperoleh kembali kekuatan di saat kita merasa udah terjepit nih. Udah runtuh nih, ini udah gagal, bahaya nih, hancur ini. Nomor 1, bongkar yang Tuhan inginkan kita bongkar. Bongkar apanya? Bongkar semua rasa frustasi kita di hadapan Tuhan. Kita bisa bongkar semuanya. Rasa frustasi, nggak mampu, kita bisa bilang sama Tuhan. Makanya Yeremia tulis 2 kitab. Kitab yang pertama Yeremia, kitab kedua Ratapan, Lamentation. Artinya to lament, to complain, untuk berkeluh kesah, untuk berbicara kepada Tuhan semua unek-uneknya. Dia komplain kepada Tuhan. Jadi bongkar semua rasa frustasi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan boleh kok seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, boleh kita curahkan semuanya kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Harapan melalui kemurahan Elohim. Ayat 1, aku
manusia yang telah melihat penderitaan karena tongkat murkanya. Dia menuntunku dan membuatku masuk ke dalam kegelapan dan bukan terang. Dia berbalik melawan aku. Dia membalikkan tangannya sepanjang hari. Dia telah membuat usang dagingku dan kulitku serta menyerakkan tulang-tulangku. Sesungguhnya dia telah melawan aku dan mengelilingiku dengan racun pahit serta kesukaran di sekitarku. Dia telah membuatku tinggal dalam tempat-tempat yang gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ini Yeremia lagi komplain sama Tuhan, yang lagi berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan ini sulit. Jadi ketika kita mengalami masa sukar, ketika kita rasa segala sesuatu yang kita lakukan ini hancur dan kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit, ingat. Yang pertama bongkar semua rasa frustasi. Bukan pada manusia pertama-tama, tapi pada Tuhan. Beritahu semuanya, Tuhan sanggup handle. Tuhan sanggup atasi semua rasa yang kita rasakan, kita keluarkan semuanya. Banyak orang percaya ketika mengalami masa-masa yang buruk, yang dia lakukan adalah telan. Kalau kita telan semua racunnya, kita kembung, nanti kanker, nanti sakit. Larinya ke fisik, sakit macam-macam, pusing lah, apapun. Jangan ditelan, tapi bongkar semuanya. Jangan biarkan depresi itu menguasai setiap orang-orang percaya, setiap kita. Tapi kita harus bongkar semuanya di hadapan Tuhan, dia sanggup kok. Yeremia ini sudah di titik di mana dia curahkan semua yang pahit-pahit itu, dia bilang sama Tuhan. Beritahukan pada Tuhan, Tuhan sanggup kok. Kalau kita bilang, Tuhan keadaan saya ini gak adil Tuhan. Tuhan keadaan saya ini lagi buruk Tuhan, orang itu kok jahat banget. Tuhan orang itu kok mencuri dari saya Tuhan. Tuhan orang itu perlakukan saya tidak adil. Tuhan saya kejepit, kita boleh beritahu. Bahkan saya kadang-kadang kalau dirugikan, saya datang pada Tuhan. Saya ini orang yang anti untuk menyalahkan Tuhan. Saya tahu Tuhan selalu benar, manusia selalu salah. Saya juga penuh dengan kesalahan. Jadi saya tahu kita nggak boleh salahkan Tuhan. Dan firman-Nya itu tetap benar. Kalau salah selalu manusia yang salah, Tuhan tuh selalu benar. Nah, tapi kadang-kadang ketika berada di dalam keadaan yang diperlakukan tidak adil, ada hal-hal yang dicuri, saya bilang sama Tuhan, secara anak Tuhan, hamba Tuhan, tahu kebenaran, saya tahu Tuhan harus mengampuni, harus lepaskan pengampunan. Saya tahu Tuhan saya nggak bisa mengutuki orang, menuntut balas, ataupun bicara hal-hal yang buruk. Saya tahu Tuhan, tapi ini nggak adil Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya curahkan sama Tuhan. Ini saya tahu nggak boleh ngutukin orang, hamba Tuhan apalagi. Saya tahu Tuhan nggak boleh berdoa minta dibalas. Saya tahu kita harus melepaskan berkat. Penghukuman milik Tuhan pun, bahkan saya nggak bilang penghukuman milik Tuhan, hukumlah dia. Enggak. Saya tahu bahwa Tuhan adil. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta keadilan. Berilah keadilan-Mu Tuhan. Belalah hak saya bilang. Kita boleh curahkan semuanya kepada Tuhan, bongkar semuanya, dan Tuhan kita sanggup, Papa kita yang baik, sanggup untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. Banyak orang percaya, banyak jemaat juga, lebih suka cerita semua yang buruk-buruk pada manusia. Cerita semuanya, bahkan yang buruk pun gak apa-apa, cerita sama Tuhan, bongkar semua rasa frustasi. Yeremia itu sudah di titik di mana dia bongkar semuanya, dia sudah nggak tahan. Jadi jangan berlama-lama menikmati hiburan, media sosial dan semuanya, tapi lupa cerita pada Tuhan. Cerita semuanya, keluarkan supaya kita sehat. Ada Tuhan kok, dia ada, tidak kelihatan tapi dia ada. Tapi dia siap untuk mendengar, kita yang harus mendekat pada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Bongkar semuanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kembali kekuatan adalah belokkan. Belokkan semua rasa sakit yang kita rasakan kepada kasih Tuhan.
Belokkan semuanya. Rasa sakit kita, rasa ketidakmampuan kita pada kasih Tuhan. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita kan. Tuhan itu sangat sayang pada kita. Jadi semua masalah, semua ketidakberdayaan kita, semua proses kita belokkan kepada kasih Tuhan. Kita bukan lihat masalahnya terus. Kita bukan lihat dukanya terus. Kita ingat Tuhan itu baik. Tidak akan ditinggalkan saya seorang diri. Tuhan itu baik, pasti ada jalan keluar. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Belokkan semua masalah dengan mata memandang kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Masih ada harapan. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Belokkan semuanya. Jangan fokus pada masalah. Fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lalu sudah dibantu sama Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Lihat sama-sama di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan 3, 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, aku memperhatikan hal ini dalam hatiku, oleh karena itulah aku berharap. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Amin. Jadi besar setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi fokus kepada kasih-Nya. Kalau kita tahu kasih-Nya, kita akan tahu. Kita selalu akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di balik setiap pelatihan hal-hal yang gak enak, di balik semua itu setelah kita menikmati yang namanya proses dari Tuhan, ujungnya adalah kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, untuk memperoleh kekuatan, hampiri Tuhan dan tunggu. Ya, hampiri Tuhan dan tunggu. Ratapan pasal 3 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan katakan, adalah baik bagi seorang yang berharap dan menanti dengan tenang keselamatan dari Yahweh. Adalah baik bagi seorang memikul kuk pada masa mudanya. Ia duduk seorang diri dan membisu karena dia meletakkan kuk itu di atasnya. Ia meletakkan mulutnya pada debu jika mungkin masih ada harapan. Jadi Yeremia ajarkan kita harus diam dan tunggu. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup kita harus cari Tuhan. Berdoa, baca firman, mencintai Tuhan, hati yang berapi-api bagi Tuhan. Dan kemudian kita tunggu Tuhan berbicara. 5-10 menit kita diam. Jangan kita yang bicara terus. Jangan juga kita dengerin media sosial TikTok terus kita dengerin. Padahal kita nggak dengar suara Tuhan. Jadi diam dan tunggu Tuhan mau berbicara ketika masalah terjadi. Sering kali saya lihat orang percaya ya kalau ada masalah yang terjadi dia kemana-mana cerita terus. Tapi dia nggak dengarkan apa yang Tuhan mau beritahukan kepada dirinya. Entah karena panik, entah karena bebannya terlalu besar, makanya cerita ke semua orang. Cerita ke Tuhan, kemudian diam dan tunggu. Hampiri Tuhan, dekati Tuhan, dan tunggu Tuhan berbicara. Harus hampiri Tuhan. Berapa saat yang lalu di Sulawesi Utara, di dekat Manado, Gunung Ruang meletus, terjadi erupsi, sehingga pulau di tempat papa mama saya, Pulau Tagulandang itu yang mereka tinggali, itu juga banyak debu, sehingga papa saya yang sakit asma, awalnya ada asma, beliau menghirup debunya sehingga sulit untuk bernafas. Dibawa ke rumah sakit juga merasa sangat berat dan sangat sakit, akhirnya papa saya merasa ini sudah waktunya. Tuhan pasti panggil saya. Saya dalam keadaan yang gak bisa handle sama sekali, yang gak bisa atasi. Papa saya katakan, biasanya papa itu sangat sehat, sangat kuat, sangat bersemangat karena setiap hari beliau berenang. Ya, mau jam berapa saja setiap hari pasti berenang karena rumah kami di pulau itu belakangnya laut. Jadi
mau di pulau ataupun lagi keluar kota, selalu pastikan setiap hari pasti akan berenang. Karena beliau suka berenang, usia 84 tahun. Tapi ketika beliau mengalami sesak nafas dan sulit untuk melakukan aktivitas dan pusing dan semuanya, beliau rasa ini sudah waktunya. Usia 84 itu sudah cukup, sudah waktunya. Pasti akan dipanggil. Dan beliau ada di rumah sakit, gak bisa tidur, kesakitan. Dan mama saya telepon saya terus karena ada keadaan di mana papa saya merasa sudah genting dan gawat. Dan dokter juga gak bisa nangani. Mama saya telepon saya terus, saya waktu itu lagi di Surabaya. Mama saya telepon saya terus. Saya angkat, mama saya bilang, Mimi jangan lupa ya berdoa untuk papa supaya sembuh. Papa dalam keadaan yang sangat kesakitan. Saya bilang iya. Sudah tutup telepon, telepon lagi, telepon terus. Saya bilang, Ma, iya, nanti saya akan berdoa. Saya tutup, saya berdoa. Waktu saya berdoa, sekalipun mama saya telepon lagi, telepon terus saya sudah gak angkat karena saya lagi berdoa. Setelah saya berdoa, saya diam dan tunggu. Masih telepon masuk, tapi saya gak angkat. Saya diam dan tunggu, mau dengar Tuhan berbicara apa. Karena secara usia sudah banyak 84. Dan dalam keadaan yang merasa dirinya itu udah sangat lemah. Waktu itu saya diam dan tunggu, saya dengar Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa saya tanya sama Tuhan. Tuhan, papa saya ini mau dipanggil sekarang atau nanti? Belum. Lewat sakit penyakit ini yang terjadi, peristiwa ini atau belum? Ternyata Roh Kudus taruh di dalam hati saya, bilang belum. Peristiwa ini akan lewat, papamu akan sehat, jadi bukan peristiwa ini yang akan Tuhan panggil. Saya dapat itu setelah saya berdoa, diam dan tunggu semalaman. Baru di pagi hari saya telepon kakak saya dan adik saya. Dan saya bilang perawatan memang perlu, ke dokter memang perlu untuk supaya dia dirawat. Tapi belum akan lewat sekarang, belum akan dipanggil sekarang. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Jadi akan sehat, akan hidup lewat peristiwa ini. Tapi dalam keadaan itu papa saya masih dirawat dan masih di keadaan yang genting juga waktu itu. Tapi Tuhan sudah beri janjinya, sekalipun dia di ICU, tapi Tuhan sudah beri janjinya ketika anak Tuhan menghampiri dan tunggu. Ketika saya menghampiri Tuhan dan tunggu, janjinya itu langsung diberitahukan. Tuhan langsung berbicara, dia akan sehat. Jadi penting sekali supaya kita itu mendengar dari Tuhan. Apa yang akan terjadi ke depannya. Seringkali Tuhan mau berbicara, tapi manusianya terlalu sering bicara. Sehingga Tuhan waktu bicara kita nggak dengar. Kita harus juga menyiapkan telinga kita untuk mendengar. Tuhan bicaranya apa, ngomongnya apa. Sehingga kita yakin, kakak saya langsung susul kakak saya yang ada di Singapura waktu itu bawa papa saya. Kakak saya sudah nangis-nangis, saya menemani beliau dan saya bilang sama kakak saya, ini belum akan terjadi. Karena ada janji Tuhan, karena ada perkataan Tuhan bahwa belum akan terjadi. Jadi biasakan untuk jadi orang yang menghampiri dan tunggu. Yang keempat, ubah. Apa yang harus diubah? Ubah apa yang harus diubah. Kalau kita mau memperoleh kekuatan, ubah apa yang bisa kita ubah. Misalnya kelakuan yang gak benar, ya diubah. Karakter-karakter yang gak benar, diubah. Rubahlah semua yang bisa kita rubah. Kekudusan, hati yang murni, kebaikan, kejujuran. Jangan minta-minta berkat tapi nipu orang. Jangan minta-minta Tuhan, ayo berlaku adil padaku, berkati aku, tolong aku. Tapi orang lain ditipu, orang lain dirugikan. Hidup dalam dosa. Ayo Tuhan berkati hal yang baik. Tapi selingkuh. Tuhan ayo berkati,
tapi lakukan hal-hal yang buruk, mencuri. Bagaimana? Tuhan itu ingin supaya kita mendekati Dia dengan kekudusan. Yang kelima, minta Tuhan bebaskan dari ketakutan, dari kecemasan. Minta Tuhan bebaskan kita dari ketakutan. Ketika kita lihat, wah dunia kita runtuh, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan, lepaskan aku dari ketakutan. Supaya aku punya iman Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan. Bukan jadi orang yang hidup dikurung oleh ketakutan. Karena ketakutan itu membunuh potensi. Ketakutan itu hanya bermain di pikiran bahwa kamu pasti gagal. Pasti ini enggak akan berhasil. Kecemasan, ketakutan itu cuma bermain di pikiran kita. Dan kita pikir sehingga kalau kita mau lakukan sesuatu kita takut. Karena nanti gagal. Nah ini senjata dari iblis. Ketakutan itu roh. Ada rasa takut yang baik sehingga kita lakukan antisipasi. Itu hal yang baik. Tapi ketakutan ada yang dibawa oleh roh ketakutan. Nah roh ketakutan ini ingin membunuh potensi anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu yang jangan kita ladeni iblisnya. Kita harus keluar dari ketakutan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan bebaskan aku dari ketakutan. Lakukan saja, melangkah dulu. Penuh dengan iman, harus jadi orang yang penuh dengan iman. Punya hati yang hidup. Punya iman yang hidup. Karena iman kita akan mengalahkan ketakutan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi kita minta supaya Tuhan bebaskan aku dari ketakutan, dari kecemasan. Yang kelima, yang keenam, kita harus minta Tuhan supaya kita miliki yang namanya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Supaya kita memperoleh kembali kekuatan, minta kepada Tuhan supaya kita memiliki iman dan pengharapan. Kalau kita punya iman dan pengharapan, maka ada kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 25. Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, jiwaku berkata, Yahweh adalah bagianku. Oleh karena itu aku akan berharap kepadanya. Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Yahweh adalah bagianku. Dia adalah bagianku. Jadi kita bisa berharap kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan itu gratis kok. Iman kepada Tuhan itu gratis. Itu bebas Tuhan berikan kepada kita. Dia menebus kita. Jadi kita punya hak untuk beriman kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan jadi orang yang bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita lakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Kalau ada pelayanan di tempat ini, ya kita berikan diri kita untuk melayani Tuhan. Berikan tenaga, berikan daya, berikan tumpangan, berikan doa. Lakukan hal-hal yang baik, yang benar. Supaya kita bisa bertumbuh dan jadi orang yang kuat. Harus selalu lihat bagaimana aku bisa membantu orang lain. Bukan bagaimana supaya aku selalu diberi. Waktu kita salurkan berkat-berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita salurkan pada orang lain. Orang lain menjadi kuat, kita juga menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan ingin supaya kita berdiri teguh. Nah firman Tuhan berkata, kalau waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi kalaupun kita ada masa-masa di mana kita takut, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Percaya kita akan menjadi kunci di mana kita menikmati berkat, kebaikan, pertolongan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau berada di titik terendah, hari-hari ini dalam keadaan yang sulit, jangan menyerah. Jangan pakai mulut untuk bersungut-sungut, jangan pakai mulut untuk mengutuki diri sendiri, jangan pakai mulut untuk bicarakan hal-hal yang gak baik. Jangan pakai mulut sendiri untuk kutukin anak, bilang anak bodoh,
anak nggak berguna. Pakai mulut ini untuk berkata-kata hal yang baik, hal yang benar. Supaya hal yang benar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi saat mengalami masa yang buruk ingat ada Tuhan. Berpegang pada Tuhan. Yeremia pun mengalami masa yang buruk. Tapi ada Tuhan sampai akhirnya dia tetap setia. Tapi di tempat ini saya lihat Tuhan mau kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sangat setia bagi setiap kami Tuhan. Saat anak-anak-Mu merasa dunia anak-anak-Mu runtuh, buat anak-anak-Mu percaya bahwa Engkau ada, Engkau setia, Engkau menemani Tuhan. Hari ini hamba menyerahkan anak-anak-Mu semuanya, kami semua ke dalam tangan-Mu. Buat Bapak Ibu yang dalam keadaan mengalami masalah berat, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, apapun, taruh tangan kanan-Mu di dadamu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau tahu, Engkau menilai anak-anak-Mu, Engkau mengetahui masuk keluar anak-Mu, bangun ataupun tidur, Engkau yang lihat semuanya Tuhan. Hari ini hamba membawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, untuk setiap pergumulan, sakit, penyakit, biar Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, Engkau pulihkan. Yang hatinya luka, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, Engkau tolong Tuhan. Yang berhutang, biar Engkau bantu anak-Mu punya kekuatan untuk melunasi satu persatu Tuhan. Yang lagi dikecewakan, biar Engkau hibur. Yang mengalami keadaan yang buruk, Engkau berikan semangat yang baru. Ada hal-hal yang baru, hari-hari yang baru bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba melepaskan berkat di tempat ini Tuhan. Biar kasih sayang-Mu nyata atas anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menghadapi segala masa di dalam kehidupan. Tetap kuat, tetap cinta Tuhan, tetap mendekat pada Tuhan. Tetap menjadi pejuang-pejuang iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba bawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang mundur, tapi semuanya bergerak maju, mengasihi-Mu Tuhan, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua janji-Mu, kami terima semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima apa yang sudah kita doakan sama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita satu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami memberi karena kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih kami memberi di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita akhiri dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. La la la. La la la. La la la. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas bernasnya.
pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Boleh sorakan haleluya Bapak Ibu Saudara. Yes. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dan serukan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara sendiri yang berjalan, amin, membawa berkas. Dengan tangan terangkat Bapak Ibu Saudara, come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Wow. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. La la la, la la la, la la la. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Gerah 2 ini. Kami percaya Tuhan dengan firman Tuhan kami boleh dikuatkan Tuhan. Masalah apapun yang terjadi, keadaan kami yang tantangan kami, apapun Tuhan kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Merayakan hari raya Imlek Tuhan, tahun baru ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati masa depan mereka, diberkati pekerjaan usaha mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Senior kami Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati keluarganya, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati, pelayanannya diberkati, kesehatannya juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua staf gembala yang hadir pada pagi hari ini, para diaken, diakones Gerah 2, Engkau juga memberkati mereka. Mari saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.